teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan membahas tentang gimana sih narsisis itu selalu membuat kita pengen kembali lagi dan kayaknya tuh ada rasa kangen yang nggak bisa dielakkan gitu ya. Nah, memang dalam hal ini gue harus akui emang sulit dan berat banget. Itu udah kayak kita tuh ngelawan gravitasi gitu ya. Jadi dan sebenarnya dulu gue juga pernah bolak-balik juga loh gitu ya. Setiap kita memulai perasaan positif ke arah yang baru, apalagi itu mungkin baru 1-2 hari gitu kan, dan kita tuh masih terus mikirin dia gitu ya. Ketika itu terjadi tuh sering banget tergelitik bahwa kita tuh jadi overthinking dan kayak aduh nggak bisa deh, ini hampa, aduh ini berat banget. Pasti ada nih dari teman-teman yang mantengin handphone terus, lihat handphone terus dan gatel dan sampai bener-bener lemes gitu ya. Kita bisa mendadak nangis, terus nggak nangis sehari, besoknya kita sedih lagi, 3 hari kemudian kita ingat lagi gitu ya. Nah, ingat-ingatan ini yang kita konsumsi bikin kita jadi paranoid gitu ya. Kita kayak lagi di jalan, terus tiba-tiba jalannya itu menyedot kita untuk turun lagi gitu ya. Atau gampangnya kayak ombak di laut yang kita tuh mau maju ke depan, tapi kita tuh kayak diterpa ombak terus, menghantam kita terus untuk balik ke pesisir lagi gitu ya. Nah, pada waktu ini tuh hormon kita tuh super nggak stabil dan kita tuh melo. Tapi sebenarnya kak, aku tuh kadang-kadang juga bisa udah ngerti loh kalau aku tuh pengen sembuh gitu. Jadi kayak on off gitu ya. Kita merasa dia kangen nggak? Soalnya ini aku lagi kangen banget. Dia ngerasain apa ya? Terus kita bertanya-tanya tentang apa yang kita kayaknya nggak bisa apa-apa kalau nggak balik sama dia. Soalnya ini sekarang udah sakit banget dan udah nggak sanggup. Aku berpikir apa ya alasan buat ngontek dia gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari proses melawan ombak tadi. Nah, terus dalam video ini kita mau tahu nih, terus apa aja dong hal-hal yang mempengaruhi kok gimana cara narsisis itu membuat kita tuh pengen balikan lagi gitu ya, selalu pengen balikan lagi. Nah, itu tuh ada dipengaruhi oleh seberapa banyak mungkin dari masalah ini kalian dibantu oleh orang-orang terdekat, atau seberapa banyak orang yang bisa kalian ceritain atau minimal ngerti gitu ya. Kemudian apakah juga kalian dibantu dengan hobi kesibukan yang udah mulai mengalihkan perhatian kita? Apakah kalian tahu nggak yang kalian sedang hadapi itu apa? Narsistik, NPD, atau apa gitu ya. Kemudian apakah kalian punya batasan waktu perihal tujuan utama kedepannya mau ngapain dan mau jadi apa, sampai kapan mau stuck di kondisi itu terus gitu ya. Ketika kita ngerasa kesepian banget, itulah dimana titik cara narsisis pengen kita tuh balikan lagi sama dia. Karena kita tuh menjadi kehilangan sumber daya hyperreaksi emosional yang membuat kita ngerasa hidup banget. Hanya orang ini nih yang bisa bikin kita tuh melayang-layang dan seneng banget. Bahkan teman-teman tuh sering ngomong gitu ya, aku rela kak pergi kemanapun, bahkan dia sampai di Manado pun, atau aku harus terbang ke sana 4 jam, aku rela cuman ketemu dia walaupun cuma 30 menit, nggak apa-apa gitu. Atau bahkan ada yang nyetir sampai berapa belas jam cuman pengen ketemu doang, rela gitu ya. Nah, narsisis tuh tahu persis bahwa kayak durasi tertentu yang bener-bener rawan gitu ya. 2 minggu pertama kalian move on tuh pasti tuh kalian hanya menyiksa batin gitu ya. Dan kalau misalkan narsisis ini balik ke kalian pada hari ke-15, itu tuh ada kelegaan yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi kayak eskalasinya tuh boom gitu, tiba-tiba kayak something banget gitu. Nah, narsisis tahu gimana bahwa mereka adalah piala yang selama ini dikejar-kejar, banyak supply. Gimana kondisi kita yang sedang lemah, kita lagi lemah tapi kok harus ngelawan ombak yang sangat besar tadi gitu ya. Ya nggak bisa lah, makanya belum bisa survive, makanya ada yang bolak-balik gitu ya. Nah, tapi teman-teman, kalau tentunya kalian udah sampai di video ini, pasti kalian sadar ini sebenarnya prosesnya tuh bertahap kan, gradual gitu ya. Pekerjaan narsisis adalah membolak-balikkan, walaupun lagi nggak sama kalian gitu ya. Tetapi secara fisik
bisa membuat kalian ngedrop sakit. Mereka nggak ada secara fisik, tapi membuat perasaan kita jungkat-jungkit antara yang enak sama yang sakit gitu ya. Nah, tugas narsisis adalah membolak-balikkan, sedangkan tugas kita adalah melawan agar ini berhenti gitu ya teman-teman. Jadi kita tidak menjadi narsisis produk, tidak menjadi produknya narsisis seperti yang dibutuhkan oleh narsisis. Memang sih seringkali mereka datang dan pergi seenaknya gitu ya. Nah, tantangan kalian adalah memberhentikan itu gitu ya teman-teman, supaya kalian bisa fokus pada jalan yang menjadi pemimpin atas kehidupan kita sendiri gitu ya teman-teman. Aku thank you banget untuk semua yang udah sampai di video ini, yang mau like, comment, subscribe. Jangan lupa mampir ke Instagram @unsecret_narcissus. Teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.